Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Mutimul Faidah dari Program Studi Pendidikan Biologi dan dari kelas Pendidikan Biologi E. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden I.R. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden I.R. Soekarno memberikan arti dasar negara adalah dasarnya Indonesia merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut filosofische Grondslag, yaitu dasar filsafat yang disampaikan oleh Bung Karno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno dalam mengawali pidatonya. Dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno tersebut dimaksudkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Kemudian, pada tanggal 1 Juni ini ditandai sebagai hari lahirnya Pancasila. Penempatan tanggal ini mengacu pada pidato Presiden Soekarno sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno dan kawan-kawannya saat itu merumuskan dasar negara Pancasila. Banyak usulan yang dikemukakan, tapi pidato Bung Karno menjadi salah satu yang usulan paling mengemuka saat itu. Dan adapun beberapa syarat suatu negara yang dinyatakan merdeka, yaitu yang pertama, asal ada buminya. Yang kedua, ada rakyatnya. Yang ketiga, ada pemerintahannya. Kemudian yang terakhir, diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Kemudian syarat suatu dasar negara yaitu yang pertama, kita semua setuju. Maksud dari kata ini yaitu bukan kompromis atau bukan hanya satu orang saja yang setuju, tapi melainkan semua orang yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua, syarat suatu dasar negara yaitu kita hendak mendirikan Indonesia merdeka, bukan untuk sesuatu orang atau untuk sesuatu golongan yang bukan juga untuk mengagungkan satu orang yang diberikan kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, tapi melainkan untuk semua orang yang ada di negara itu. Kemudian, syarat dari suatu bangsa yaitu menurut Ernest Renan, yaitu kehendakan akan bersatu. Maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kemudian yang kedua, menurut Otto Bauer, bangsa adalah satu persamaan perangkai yang timbul karena persamaan nasib. Keduanya baru tentang orang. Bung Karno menambahkan tempat itu juga disebut dengan tanah air. Kemudian di sini ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama, semua merdeka tapi isinya berbeda-beda. Kemudian di poin kedua, kesamaannya mampu mempertahankan negaranya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kebangsaan. Yang pertama, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Kemudian yang kedua, sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kemudian yang terakhir, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Kemudian, beda isi satu kesamaan. Yang pertama di sini ada Jermania itu sudah merdeka. Kemudian yang kedua Saudi Arabia itu sudah merdeka juga. Kemudian yang ketiga Iran juga merdeka. Kemudian yang keempat Tiongkok juga merdeka. Yang kelima Nippon merdeka. Yang keenam Amerika merdeka. Yang ketujuh Inggris merdeka. Yang kedelapan Rusia merdeka. Dan yang terakhir Mesir juga sudah merdeka. Semua itu merdeka, tapi isinya berbeda-beda. Kesamaannya mampu mempertahankan negaranya. Kemudian, di sini kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai jembatan emas.
Maksud dari ini adalah kemerdekaan bukan menjadi akhir dari perjuangan, melainkan seperti awal bagi perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Presiden IR Soekarno menjabarkan jabatan emas itu sebagai kemungkinan sekaligus ketidakpastian. Kemudian, negara kebangsaan atau dalam bahasa Inggris yang biasa disebut dengan national state adalah suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Jadi suku bangsanya hanya satu. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.